Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Hari ini kita akan mereview update tentang perkembangan alpukat Siger yang sudah kita pupuk 1,5 bulan yang lalu, sekalian proses pruningnya ya, yang setengah bulan yang lalu yang kita potong pucuknya itu. Sekarang kemarin yang di pucuk-pucuk itu masih pendek-pendek sekali, dan sekarang kita lihat dari percabangannya sudah mulai makin rapat dan batangnya juga pun sudah mulai membesar ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin tahu kemarin bagaimana proses pruningnya, bisa lihat di video kita sebelumnya ya, proses pruning alpukat Siger yang ini sekarang sudah tumbuh sangat pesat sekali dan ukurannya pun sudah sangat besar ya. Memang sangat cepat sekali ketika kita rajin pruning ya, berbeda ketika kita tidak rajin pruning, cabang-cabang yang muncul biasanya juga kecil-kecil. Namun ketika kita rajin pruning, kita rawat, cabangnya akan semakin bagus untuk pertumbuhannya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini itu sekarang hujannya sangat pekat sekali, sangat intens sekali, intensitas hujannya sangat rapat sekali, sehingga biasanya akan terjadinya serangan hama, yaitu khususnya belalang maupun ulat itu di daun-daun baru itu sangat rentan sekali dan sangat rawan sekali ya, khususnya pada daun-daun baru yang masih muda seperti ini. Nah, jadi biasanya kayak itu yang saya lakukan, yaitu penggunaan semprot, yaitu dengan insektisida. Yang saya gunakan itu sangatlah simple, yaitu buat teman-teman yang sering banyak sekali menanyakan, saya hanya menggunakan sidametrin. Kita gunakan insektisida yang dosis rendah saja ya, dan biasanya saya campurkan juga dengan atonik sebagai zat pengatur pertumbuhan supaya pertumbuhannya juga bisa maksimal ya. Jadi buat teman-teman, kalau ada masalah pada daun alpukat yang sering bolong-bolong, sering berlubang dan sering rusak, itu sebaiknya kita lakukan pengendalian atau pencegahan di saat tanaman atau tunas daunnya itu masih muda-muda ya. Ketika sudah tua, biasanya alpukat itu sudah tahan terhadap serangan hama, ulat maupun belalang ya, karena kandungan daun yang ada di daun tua itu sudah sangat keras, sehingga hama berupa belalang dan ulat itu tidak mudah merobek atau memakan daunnya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya konsepnya itu percabangan itu saya buat mekar dari bawah. Kita langsung mekar dari bawah, kemudian di cabang itu kita potong lagi. Supaya apa? Supaya dia mekar lagi, bercabang lagi. Ketika sudah agak tinggi, kita potong atasnya lagi supaya bisa bercabang lagi. Nah, nanti di sini itu top maksimal untuk percabangannya. Setelah itu tinggal kita lebarkan saja tajuknya. Kemungkinan nanti ini akan bertambah kurang lebihnya 1,5 meter atau maksimal di 2 meter lagi. Setelah itu kita stop ketinggiannya. Nah, nanti kurang lebih ketinggian itu ada sekitar di 3 meter saja, itu sudah maksimal ya. Karena ketika tinggi-tinggi nanti kita sangat susah perawatannya. Jadi konsepnya itu kita lebarkan saja tajuknya. Kita buat tajuknya itu melingkar supaya apa? Supaya nanti cabang yang terbentuk itu semakin banyak. Ketika cabang sekunder itu semakin banyak, maka otomatis nanti bunga-bunga yang terbentuk di setiap pucuk-pucuk tanaman itu akan lebih banyak lagi ya, ketika apabila dibandingkan dengan tanaman yang hanya lurus saja, nanti cabang-cabang sekunder atau tersier yang terbentuk itu semakin dikit. Karena alpukat itu dia berbunga itu bukan pada pucuknya ya, namun pada cabang-cabang sampingnya. Ketika kita membuat bentuk tajuk itu membulat, banyak cabang sekunder, cabang tersier, maka otomatis nanti bunga yang terbentuk itu akan semakin banyak juga, karena percabangannya akan juga banyak ya. Jadi itu ketika kita ingin membuat bunga yang semakin banyak, itu perbanyaklah cabang sekunder dan tersiernya. Namun harus diimbangi dengan pruning yang baik. Supaya apa? Supaya daun tidak terlalu lebat dan tidak banyak daun-daun yang tidak berfungsi. Contohnya yaitu pada daun-daun atau cabang-cabang kecil seperti ini merupakan cabang-cabang yang tidak berfungsi, itu sebaiknya kita buang saja. Kita sisakan cabang-cabang yang aktif atau yang
berproduktif ya teman-teman ya, yaitu yang terkena sinar matahari. Nah jadi seperti itu, kita gunakan saja rumus-rumus percabangan, terserah mau kita buka 4 dulu, kemudian dari 4 itu kita buka lagi 2, kita buka lagi 2 lagi di atasnya, atau setelah apa. Yang penting kalau saya pribadi, saya suka tanaman yang tajuknya itu melingkar, tidak terlalu tinggi, namun cabang sekunder dan tersier itu banyak. Karena yang kita harapkan nanti kita panen buah itu tidak perlu menggunakan alat bantu seperti kayu atau alat bantu untuk pemanen, sehingga nanti kita hanya petik dari bawah pun sudah bisa memanen alpukatnya. Nah kemudian untuk perawatannya, pemupukannya itu seperti apa teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali pupuk-pupuk yang beredar yang ada di pasaran ya, namun itu kandungannya juga akan berbeda-beda. Jadi kalau saran saya untuk pertumbuhan ketika di tanah itu, kita gunakan saja pupuk yang mudah didapatkan, namun dari segi unsur hara juga itu harus seimbang. Yang jelas ada unsur N, P, K, dan unsur-unsur hara mikro lainnya ya. Dan jangan lupa juga untuk kesuburan tanah, yaitu harus kita jaga juga. Kita tidak bisa menggunakan pupuk kimia yang berlebihan atau ketergantungan kimia. Karena apa? Nanti kelamaan tanah kita itu akan rusak ya. Maka dari itu penggunaan kompos, penggunaan fermentasi, VOC itu harus kita imbangi juga. Supaya apa? Supaya tanah kita juga akan tetap subur dan tidak rusak karena residu bahan-bahan kimia. Nah jadi memang pupuk kimia dan pupuk organik itu harus saling berkesinambungan, harus saling ada melengkapi. Unsur hara dari kompos, dari yang organik itu sebagai pembenah tanah, kemudian sebagai untuk struktur tanah dan media tanah yang baik. Kemudian pupuk kimia itu kita gunakan untuk unsur hara plus atau tambahannya atau dopingnya sehingga tanaman membutuhkan unsur hara yang cukup ya. Karena kita hanya mengandalkan dari organik, itu sebenarnya untuk keseimbangan unsur hara itu susah sekali kita mendapatkan keseimbangan unsur hara yang tepat pada tanaman ketika hanya mengandalkan dari organik saja. Namun ketika kita gunakan bahan kimia, contohnya ini adalah NPK 16, itu sudah tertera ya, N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, dan unsur-unsur hara mikronya itu berapa juga, itu sudah tertera, sehingga kita bisa lebih aman untuk pemenuhan unsur haranya, keseimbangan unsur haranya. Namun harus kita jaga juga kesuburan tanahnya dengan menggunakan bahan organik yang cukup. Nah terus teman-teman ya, jadi kalau saya pribadi itu terserah ya, mau kita berkonsep di organik atau full kimia atau full organik atau campuran. Kalau saya pribadi saya menggunakan campuran. Saya akan perhatikan juga tanahnya, ketersediaan bahan organiknya harus cukup, dan kimia itu hanya sebagai saya gunakan hanya doping saja. Doping supaya pertumbuhannya tanaman bisa maksimal, bisa untuk mencapai potensi maksimal dari tanaman itu sendiri. Kita pupuk tanaman ini, kurang lebihnya kita taburkan 100 gram per tanaman, karena ini tanaman sudah berumur 1,5 tahun ya. Nah, kemudian pertanyaan lagi, ketika mumpuh harus disiram atau tidak, dilarutkan atau dikocor atau ditabur, sama saja. Yang penting konsepnya pupuk ini harus larut ke dalam media tanam. Jadi ketika kita tabur, tidak hujan atau tidak kita siram, harus kita larutkan. Kalau saya tabur dulu, kemudian esok harinya, pagi harinya itu saya siram. Saya memupuk sore supaya apa? Supaya malam nanti pupuk ini dia sedikit lembek atau sedikit terkena embun di malam hari, sehingga nanti paginya kita siram itu akan mudah larut ya. Nah ada juga yang dikocorkan itu lebih baik lagi, kita tidak perlu menyiram lagi, namun membutuhkan tenaga yang lebih ya, karena kita harus melarutkan banyak air, banyak pupuk, kemudian kita kocorkan satu persatu itu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya, tergantung kapasitas tenaga kerja kita, kemudian kemareman atau kemantapan hati kita ya teman-teman ya caranya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya kita update tentang alpukat seeker kita. Hasil 1,5 bulan yang lalu kita pruning, sekarang hasilnya sudah hampir 2 kali lipat ukuran dari lebar ranting-rantingnya. Oke,
Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.